Halo anak-anakku, kita lanjut lagi untuk pembelajaran materi yang kedua, yaitu menyangkut hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Seperti biasanya, kalau yang materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu, pertama adalah kita harus memahami pengertian dari masing-masingnya. Pak Guru yakin anak-anakku sudah pasti mengerti. Hanya Pak Guru ingatkan lagi bahwa hak itu adalah sesuatu yang dapat diperoleh atau didapatkan. Kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan, sedangkan tanggung jawab itu adalah sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu kita siap untuk menerima berupa suatu resiko dari apa yang kita terima. Nah, anak-anakku, seperti pada halaman 61 itu kita akan mengenal hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk setiap warga masyarakat. Nah, anak-anakku lihat dari sebuah gambar dari hak itu dan juga ada tanggung jawab, ada gambarnya itu di halaman 61. Itu Pak Guru sedikit menerangkan bahwa hak itu yang kita lihat menikmati lingkungan bersih dan sehat. Yang kedua, mendapatkan jaminan keamanan. Yang ketiga adalah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekitar. Yang keempat adalah menyampaikan pendapat atau saran dalam diskusi dengan warga sekitar. Yang kelima adalah mencalonkan diri sebagai ketua RT. Nah, anak-anakku, seperti pada pembelajaran yang menyangkut sikap kegotong royongan tadi pada materi pertama, itu sangat berkaitan bahwa untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat itu berarti kita membutuhkan harus adanya kerjasama atau gotong royong. Hingga yang kedua itu, dan kegotong royongan itu pasti kita akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan tertib. Dan yang ketiga itu mengikuti kegiatan, berarti kita harus datang untuk bekerja sama-sama untuk membersihkan lingkungan di sekitar kita berada atau tinggal. Yang keempat adalah menyampaikan pendapat. Seperti tadi Pak Guru ingatkan bahwa dalam suatu musyawarah atau pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, yaitu pihak RT atau RW, berarti kita harus siap, artinya hadir untuk mengikuti musyawarah dengan catatan bahwa kita menyampaikan ide atau pendapat tapi dengan akal yang sehat dan dapat berguna untuk kepentingan umum. Yang ketiga adalah kita bisa secara pribadi bisa mencalonkan diri tapi dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Kita lihat yang menyangkut kewajiban itu ada 5 juga poin, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Jadi tugas kita juga harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah menjaga kebersihan, masih menyangkut karena kita mau hak kita untuk bersih, berarti kita harus menjaga gitu. Yang ketiga adalah saling menghormati dan menghargai antar warga. Jadi dalam hidup bermasyarakat itu sikap yang harus ditumbuh kembangkan itu adalah kita harus menghargai, menghormati satu sama yang lain. Artinya bahwa dari faktor usia, jenis kelamin, jadi kita harus tahu untuk menghormati, menghargai satu sama yang lain. Yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Jadi dalam bermusyawarah itu boleh-boleh saja kita menyampaikan pendapat ide kita, tapi dengan catatan kita harus menghargai juga pendapat orang lain. Baru kita pertimbangkan bersama untuk mengambil keputusannya yang terbaik.
Yang kelima adalah mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu artinya bahwa aturan-aturan itu pasti akan ada, yang mungkin menyangkut keamanan, ketertiban, kebersihan, itu pasti akan dilakukan atau ditetapkan dalam lingkungan, yaitu ketika kita dalam bermusyawarah, itu pasti akan ditentukan atau diperlakukan aturan-aturan yang ada. Berarti kita harus mengikuti, mematuhi peraturan yang ada, karena itu adalah hasil dari keputusan bersama dalam lingkungan bersama RT dan warga. Yang berikutnya menyangkut tanggung jawab. Tanggung jawab itu juga itu juga menyangkut ada 5 poin, yaitu tanggung jawab kita mengikuti pemilihan ketua RT. Jadi kita punya tanggung jawab itu memilih pemerintah setempat, itu artinya bahwa untuk kepentingan kita bersama. Artinya harus ada orang yang mengatur kita di lingkungan tersebut, supaya mungkin dalam pengurusan surat atau ada sesuatu yang untuk kepentingan pribadi atau keluarga kita, mungkin kita mau membutuhkan seperti surat-surat pengantar berarti kita harus ada pemerintahan setempat. Yang kedua adalah menghargai hasil diskusi, yaitu tanggung jawab kita juga menghargai hasil diskusi atau pendapat yang sudah menjadi suatu keputusan bersama. Yang ketiga itu membuang sampah di tempat sampah, yaitu menyangkut hal ini selalu ditekankan bahwa kita harus membuang sampah di tempat sampah. Jadi artinya bahwa mungkin dalam yang seperti tadi dijelaskan bahwa dalam kewajiban kita menjaga kebersihan, berarti kita mau lingkungan kita itu bersih, berarti sampah-sampah yang ada baik dalam rumah keluarga kita ataupun yang ada di sekitar, berarti kita harus menjaga dengan catatan bahwa kita membuang sampah itu pada tempatnya. Yang keempat adalah mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi kita juga harus punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan itu, berarti kita harus datang, hadir bersama-sama supaya bisa untuk bekerja sama membersihkan lingkungan yang ada. Yang kelima adalah melaksanakan ronda malam. Jadi ronda malam ini itu artinya bahwa kita menciptakan suatu rasa nyaman, tertib, sehingga harus digalakan atau harus diadakan ronda malam, karena ronda malam itu sangat bermanfaat supaya malam ada situasi apapun yang terjadi dalam lingkungan kita berada, kita bisa menikmati istirahat malam kita dengan tenang, kita dijauhi dari, sehingga orang dari luar tidak mengganggu akan keberadaan di lingkungan kita sekitar atau lingkungan kita berada. Nah, anak-anakku, untuk poin yang materi yang kedua menyangkut hak, kewajiban dan tanggung jawab, itu seringkali materinya berulang-ulang. Hanya Pak Guru ingatkan lagi bahwa untuk menyangkut hak dan kewajiban dan tanggung jawab itu biasa sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut dengan materi yang ketiga, yaitu di halaman 65, yaitu tentang akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, segala sesuatu itu yang kita lakukan atau kerjakan, terutama dalam lingkungan masyarakat kita, itu kita harus kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya bahwa kita datang bekerja sama, pasti kita akan mendapatkan hasil, yaitu lingkungan bersih, suasananya nyaman, tertib, sehingga rasa kerukunan, kekeluargaan di antara kita warga itu tetap terjalin atau terjamin. Nah, bila mana dari poin uraian hak, kewajiban dan tanggung jawab itu jika tidak dilaksanakan dengan baik, pasti yang pertama adalah menimbulkan problem atau masalah dalam di antara kita warga.
Jadi pasti ada yang tidak puas atau tidak setuju atau kontra. Kenapa warga ini kok tidak biasa datang hadir dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan? Itu pasti akan menjadi suatu pertanyaan, sehingga nanti menimbulkan suatu rasa kebencian di antara kita. Jadi seperti contoh pada lingkungan bersih, berarti kita harus datang kerjasama. Soalnya kalau kita tidak hadir, ya pasti ada banyak orang atau orang lain yang ada di sekitar lingkungan itu pasti merasa kecewa atau kesal. Mengapa kita yang lain bisa kerja, sedangkan orang ini atau warga ini tidak biasa hadir, tapi berada di tengah-tengah lingkungan kita. Nah, anak-anakku, yang menjadi tugas pokok kita supaya kita menghilangkan atau menjauhkan dari hal-hal yang ada di tengah masyarakat, maka kita harus menerapkan untuk sikap gotong royong tadi, seperti pada materi pertama pembahasan kita, yaitu menyangkut sikap gotong royong, karena manfaatnya begitu besar atau berguna bagi untuk kita setiap warga yang ada. Contohnya lagi kita lihat pada gambar itu, membuang sampah di tempat sampah merupakan contoh penerapan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Jika kalau ada warga kita yang membuang sampah sembarangan, berarti bisa kita menegur, bukan harus tugas dari Pak RT atau perangkat yang lain. Itu tidak, namanya lingkungan kita berada, berarti semua orang punya tugas menegur, tapi dengan akal yang sehat, menegur yang baik, sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertikaian atau masalah di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Jadi kalau lihat supaya lingkungan kita itu, Pak Guru ingatkan lagi supaya jangan banjir, berarti ya sampah-sampah yang ada itu kita harus membersihkan. Atau seperti tadi yang dalam pembahasan yang menyangkut kewajiban kita membersihkan lingkungan itu, berarti kita harus mengangkat supaya atau tidak boleh membuang sampah di got supaya air itu tetap mengalir seperti biasa. Kalau tersumbat ya berarti kita akan menerima risikonya. Berarti rasa tanggung jawab kita akan kebersihan, kesehatan kita itu kita tidak begitu peduli dengan lingkungan yang ada. Nah, anak-anakku, jika kita tidak menerapkan akan rasa tanggung jawab kita terhadap lingkungan yang ada, berarti yang pertama kita akan mendapat kerugian yang besar. Pasti kita akan sakit, alias kesehatan kita tidak terjamin. Nah, itu sehingga diharapkan untuk kita harus bisa menerapkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan kita berada. Jadi sampah-sampah yang ada itu kita membuangnya pada tempatnya. Macam kita di Kota Jayapura ini, berarti sampah-sampah sudah ada di pinggir-pinggir jalan, berarti kita harus membuangnya pada tempatnya, yaitu pada sore atau malam hari, supaya pagi hari ada petugas dari lingkungan yang sekitar, yaitu pemerintah setempat, mereka dengan mobil sampah bisa mengangkat buang ke tempat sampah. Nah, anak-anakku, materi pembelajaran kita dari poin yang pertama, materinya yaitu tentang sifat gotong royong, yang kedua hak kewajiban, serta yang ketiga akibat daripada penerapan tanggung jawab yang kita bahas bersama-sama ini. Sebagai akhir kata dari Pak Guru, semoga dapat bermanfaat, bisa untuk anak-anakku bisa mengerti, memahaminya, dan siap untuk mempraktekannya, menerapkannya dalam kehidupan kita
setiap hari, baik di mana saja kita berada, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan kita berada. Sebagai tugas anakku bisa dapat mengerjakan pada tiap-tiap materi tadi, seperti pada halaman 55 itu soalnya untuk bisa anak-anakku kerjakan, yaitu anakku baca di halaman 57 lalu anakku kerjakan. Kerjakan berpedoman pada soal di halaman 57 nomor 1 dan 2. Sedangkan untuk materi yang kedua menyangkut hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada halaman 61 itu anakku bisa mengerjakannya, masih ada di buku pena anak-anakku, yaitu anakku bisa mengerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan yang untuk materi yang ketiga yang ada pada halaman 65 itu anakku bisa mengerjakan, Pak Guru minta hanya kerjakan nomor 2 dan 4. Itulah anak-anakku materi pembelajaran kita hari ini dan penugasan. Semoga anak-anakku bisa, sekali lagi Pak Guru ingatkan, setelah mendengar penjelasan pembahasan materi ini, anakku bisa menerapkan dalam lingkungan di mana saja anakku berada. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.